Ya, baik. Bapak Ibu, kita akan lanjut. Kalau kemarin kita merancang, begitu ya, kita merancang gamifikasi, dan hari ini adalah kita bagaimana membuat gamifikasi yang sudah kita rancang tadi lebih hidup, gitu ya, atau bisa dipergunakan sehingga membuat pembelajaran kita di kelas itu menjadi lebih menyenangkan, gitu ya. Eh, Hari ini yang tools selain ChatGPT itu adalah, saya belum tahu dulu coba. Dari Bapak Ibu guru itu tools yang biasa dipakai untuk pembelajaran di kelas itu apa? Apakah PowerPoint, Kahoot, apakah sudah tahu, atau Quizzes? Ada yang boleh tulis di chat? Ya, Bapak Ibu pakai apa biasanya untuk ya, pakai PowerPoint. Oke. Pak Rofi pakai PowerPoint. Ada lagi yang lain? Pakai apakah selama ini? Bu Indri pakai oke, Woodwalk, Quizzes, PPT, Canva. Wah, keren. Oke. Yang lainnya, apakah ada? Ya, dari dua orang peserta, Pak Rofi dan Pak Indri, ini saya lihat, saya tarik, sepertinya Bapak Ibu lebih familiar dengan PPT atau dengan PowerPoint gitu ya. Sehingga nanti ada satu tools yang akan saya coba sharing, yaitu adalah Class Point. Class Point ini nanti bisa dimasukkan atau di-embed ke dalam PowerPoint, sehingga Bapak Ibu dalam melakukan seperti membuat kuis, membuat apa ya, permainan untuk anak-anak dalam kaitan adalah gamifikasi dari satu materi, itu tidak perlu keluar dari aplikasi. Jadi cukup bermain di PowerPoint-nya saja, gitu ya. Oke, kita akan masuk dahulu. Kok hilang? Tidak hilang ya? Hmm, Sebentar, saya stop sharing dulu. Saya akan share dulu. Tadi sudah share, kok hilang ya? Ya, baik. Kita akan lanjut ya, Bapak Ibu. Saya akan review sedikit terkait dengan gamifikasi, begitu ya. Jadi kalau gamifikasi seperti yang kemarin saya sampaikan, kita sama-sama belajar, ini bukan membuat game, gitu ya. Jadi kalau kemarin kan saya menjelaskan bahwa ada gamifikasi, ada game-based learning, dan ada yang ketiga adalah educational game, gitu ya. Jadi kalau gamifikasi itu kita menyusun rencana pembelajaran yang menggunakan elemen-elemen dari game tanpa game, gitu ya. Jadi menggunakan elemen di luar game, gitu ya. Jadi Bapak Ibu punya tantangannya, Bapak Ibu punya apa itu namanya, batch-nya, punya rencananya dan seterusnya, begitu ya. Jadi yang bukan game. Tetapi kalau game based learning itu artinya Bapak Ibu pembelajarannya memanfaatkan game. Gamenya Bapak Ibu tidak harus buat sendiri. Bapak Ibu bisa mencari, kemudian memilih mana yang cocok, ataupun apakah itu game yang basisnya berbasis teknologi, ataukah game yang basisnya atau yang bentuknya adalah game board,
gitu ya, seperti monopoli dan lain sebagainya, itu namanya game board, Bapak Ibu. Catur itu game board. Kemudian atau Bapak Ibu membuat game atau educational game, atau ada juga istilahnya kalau Bapak Ibu baca literatur di internasional, ada juga menyebutnya sebagai serious game. Kalau serious game atau educational game ini adalah game yang memang dirancang, dibuat begitu ya, memang dengan tujuannya adalah untuk pembelajaran. Jadi mengadopsi gitu ya, pembelajarannya apa dan itu dibuatkan game. Sedangkan gamifikasi tidak ya. Jadi gamifikasi kita tidak membuat game, tetapi memanfaatkan elemen-elemen game tadi disematkan di dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi, fokus, dan keterlibatan siswa. Kemarin kita sudah belajar beberapa framework prompting gitu ya, karena waktu saya tanya kalau menggunakan ChatGPT promptingnya keluar 100% nggak? Ternyata enggak gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu menggunakan prompting, ini akan membantu rancangan atau informasi yang ditampilkan oleh ChatGPT ini jauh lebih terstruktur dan mendekati mirip gitu ya. Makanya kadang-kadang mereka akan mengeluarkannya seperti apa gitu ya. Itu yang kurang lebihnya yang mengapa kita penting menggunakan prompting. Ya, nah ini contohnya Bapak Ibu. Jadi bagaimana menghidupkan gamifikasi? Ini saya ambil contoh saat kita menggunakan promptingnya yang approach, ya. Jadi ada audience, ada purpose, ada priorities, ada result, openness, assumption, concern, dan help, gitu ya. Bapak Ibu bisa baca. Ini di modul gamifikasi di platform juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal pakai. Jadi contohnya kemarin adalah audiens itu siapa. Jadi misalnya penggunanya siapa? Siswa SMP, SMA, SD, TK, dan lain sebagainya. Guru, orang tua sebagai contoh. Tujuannya apa? Membuat nama misi, gamifikasi, menyusun tantangan, dan lain sebagainya. Prioritas atau apa yang paling penting harus dalam jawabannya. Kreativitas, sederhana, kedalaman materi sebagai contoh ya. Kemudian hasilnya seperti apa yang diinginkan, daftar nama, tabel batch-nya dengan deskripsinya, kemudian seberapa terbuka jawabannya, eksploratif, spesifik, terstruktur atau apa, kemudian asumsinya, siswa tadi apa, apakah sudah pernah memperoleh mata, kalau di perguruan tinggi itu kan ada mata kuliah, kemudian dia harus menguasai dulu yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya di sekolah, terkadang kan materinya mirip ya, kayak matematika begitu ya misalnya, kelas 4 dan kelas 5 itu kan pasti ada matematikanya, tetapi yang kelas 4 itu mengenai apa, yang kelas 5 mengenai apa. Nah ini perlu ditulis Bapak Ibu asumsinya. Siswa baru mempelajari materi 1, 2, 3, 4. Misalnya begitu Pak. Sehingga ChatGPT memahami bagaimana kondisi siswa yang akan Bapak Ibu inginkan dari rancangan gamifikasinya. Kemudian concern, ini adalah hal apa yang perlu dipertimbangkan. Misalnya waktunya yang terbatas, saya hanya punya waktu 20 menit sebagai contoh. Karena Bapak Ibu mau bikin gamifikasinya terakhir, gitu ya. Jadi kalau misalnya satu mata pelajaran itu ada 90 menit misalnya, maka yang 20 menit saya pakai untuk gamifikasi, misalnya begitu ya. Itu adalah bisa diambil, jadi berapa durasinya. Kemudian atau juga Bapak Ibu bisa menyebutkan karakteristik dari siswanya seperti apa. Jadi misalnya siswanya ini termasuk yang apa, begitu ya Bapak, lebih anaknya cerdas sekali atau slow learner atau misalnya punya kebutuhan yang khusus atau macam-macam. Silahkan dibuat sebagai batasannya. Kemudian help, bantuan apakah yang dibutuhkan, misalnya contoh, implementasi, detail, dan lain sebagainya. Ini adalah approach. Kemarin pada saat saya membahas tentang framework, di sini adalah bahwa semua framework semakin ke belakang, itu kan semakin detail ya Bapak Ibu, sehingga kapan harus menggunakan, silakan Bapak Ibu melihat bagaimana kedalaman aktivitas gamifikasi yang Bapak Ibu perlukan. Jadi dari sekian banyak framework nggak harus dipakai semua, Bapak Ibu bisa pakai satu. Oh yang ini cocok pakai yang tag, oh yang ini cocok pakai star, yang ini cocok pakai approach dan lain sebagainya.
tergantung dengan bobotnya, begitu ya. Kemudian sebagai contoh misalnya approach ini ya, jadi guru SMP sebagai guru SMP berarti audiensnya Bapak Ibu, atau misalnya saya guru SMP dan siswa saya adalah kelas berapa, begitu ya. Silakan dicontoh SMP-nya kelas berapa, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini bisa ditambahkan. Bantu saya membuat 3 nama gamifikasi, gitu ya. Untuk misalnya topiknya adalah sistem pencernaan. Prioritaskan nama yang kreatif dan mudah dipahami siswa. Asumsikan siswanya belum familiar dengan istilah organ pencernaan, asumsi. Kemudian jawaban diharapkan ringkas dan disertai deskripsi misinya. Kemudian pertimbangkan durasi kegiatannya hanya 30 menit. Jika ada, tambahkan tips implementasi singkatnya. Gitu ya. Dari prompt ini, Bapak Ibu, kita lihat bahwa satu, apa yang dikeluarkan oleh ChatGPT. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, satu, ini saya kopas saja Bapak Ibu. Satu, dia ada 3 nama misi. Gitu ya. Ada petualangan pencernaan, ada detektif enzim, ada rescue makanan, misi, dan penyelamatan nutrisi. Gitu ya. Ada deskripsinya, dia ngapain, siswa. Misalnya contoh, saya ambil aja yang tengah ya, yang detektif enzim. Ini siswa berperan sebagai detektif yang mencari tahu fungsi enzim pencernaan dalam setiap tahap. Sebagai contoh begitu ya. Ini hasil promptingnya. Nah, hasil prompting ini Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang kurang cocok, Bapak Ibu sampaikan lagi. Ini kurang detail atau apa, begitu ya. Jadi boleh diperbaiki. Nah, kemudian tujuan tools-nya. Satu, setelah Bapak Ibu dapat prompting, terus ngapain? Kan harus diimplementasikan ya, supaya itu jadi hidup ya. Satu, Bapak Ibu membuat pakai tools untuk menghidupkan gamifikasi yang sudah Bapak Ibu buat, membuat leaderboard real time sama badge-nya yang digital gitu ya, sebagai reward bagi anak-anak yang memperoleh nilai tertinggi atau mencapai peringkat yang tertinggi gitu ya. Nah, saya ingin membantu atau bagaimana mengimplementasikan gamifikasi kalau di dalam kelas point gitu ya. Tadi saya lihat Bapak Ibu banyak menggunakan PowerPoint gitu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu buka dulu PowerPoint-nya. Nanti ini harus invite atau diinstall dulu kelas point. Kemudian masuk gitu ya. Jadi zip enzim, kemudian Bapak Ibu menambahkan kuis interaktifnya. Setelah itu adalah apa itu namanya? Ada leaderboard gitu ya. Kemudian ada reward-nya. Itu Bapak Ibu bisa pakai Canva kalau mau. Jadi supaya wah ini yang juara begitu ya. Jadi lebih menarik begitu ya. Jadi Bapak Ibu juga sudah terbiasa dengan Canva dan sangat mudah begitu ya. Nah, ini adalah pelaksanaan di kelasnya. 30 menit dibaginya dengan 5 menit pertama pembukaan dan menjelaskan misinya gitu ya, supaya anak-anak interest begitu ya. Kalau ini kan guru-guru pinter ya, bagaimana memotivasi ini loh, yuk kita bermain begitu ya. 20 menit adalah dipakai untuk anak-anak menjawab kuis interaktifnya begitu. Kemudian mengumumkan siapa yang juaranya. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah kelas point. Saya ingin tahu apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan kelas point? Apakah ada? Saya mau tahu. Bapak Ibu boleh jawab di mana namanya di chat. Apakah sudah pernah ada? Belum? Sudah pernah Pak Udin? Oke, saya belum. Oke, baik. Bagi yang belum, silakan Bapak Ibu mana ini? Ya,
silakan, ya silakan sebentar ya. Saya buka browser saya dahulu. Ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu buka di kelaspoin.io. Ya, silakan Bapak Ibu, saya pandu pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa. Sebentar, sebentar. Eh, sebentar, Ibu. Bentar, ke Google, download ClassPoint. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, silakan download di sini. Ya, for free, ini free. Bapak Ibu bisa masuk. Silakan diklik. Ya, kemudian Bapak Ibu download di sini. Download for Windows. Ya, yang belum Bapak Ibu bisa open mic ya. Jadi kalau yang belum bisa raise hand atau menyampaikan supaya saya, karena saya sudah menginstall itu nanti sudah ada. Tapi kalau belum, apa-apa di sini Bapak Ibu ada classpoint.ini, Bapak Ibu tinggal save, simpan di komputer Bapak Ibu ya. Bapak Ibu save. Ya, kalau sudah simpan, kemudian diinstal Bapak Ibu, diaktifkan di drive-nya Bapak Ibu, kemudian diinstal. Apakah sudah ada yang bisa? Kalau kondisi install, PowerPoint-nya harus close ya, harus di close. Apakah sudah install? Kalau Bapak Ibu sudah install, itu nanti akan muncul di PowerPoint-nya di atas ini. Ingno Class Point, begitu. Bapak Ibu yang belum atau belum bisa, silahkan raise hand atau open mic. Di sini ada Mas Ken, Mbak Cendikia yang akan nanti membantu Bapak Ibu juga. Sudah bisa? Sudah terinstalkah Bapak Ibu? Saya tunggu ya. Masih proses ini, Bu. Oke, ya saya tunggu Pak. Nggak apa-apa. Supaya terlihat. Ya, nanti kalau sudah terinstall di PowerPoint-nya, silakan Bapak Ibu login, gitu ya. Login pakai akunnya Gmail atau pakai akunnya Microsoft yang Bapak Ibu punya. Kemudian silakan join. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada di PowerPoint itu menunya berbeda ya untuk kelas point seperti ini. Tapi pembuatan slide dan lain sebagainya ini sama persis seperti PowerPoint. Jadi familiar bagi Bapak Ibu, tidak sulit. Ya, yang sudah bisa menulis di kolom chat atau open mic, saya sudah Bu, gitu misalnya. Ya, jadi silakan. Saya tunggu.
Salam. Dapat mirip aja. Apakah sudah berhasil menginstalnya, Bapak Ibu? Ya, sudah berhasil bisa info ke menyampaikan di chat atau open mic. Kalau yang kesulitan bisa Japri, di sini ada Mas Ken sama Mbak Jenekia bisa membantu teknis untuk install. Sudah ada yang berhasil? Oke, terima kasih Pak Rofi. Bu Indri sudah berhasil. Pak Udin sudah punya, Pak Rukun Udin. Bu Indri apakah sudah? Ya, kalau sudah Bapak Ibu bisa buat seperti ini contohnya ya. Nanti di gamifikasinya Bapak Ibu bisa buat di slide pertama Bapak Ibu bisa ketik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa share screen ya. Oke. Sistem pencenakan silakan diketik. Kemudian nama misinya tadi ya. Kemudian Bapak Ibu boleh tambahkan gambar. Di samping cari aja di internet begitu banyak. Bapak Ibu bisa cari. Oke. Nah, tadi di dalam di ChatGPT ini ya ada durasinya, aktivitasnya, apakah storytelling, matching game enzim, enzimnya atau passer race gitu ya. Ini nggak sama. Sebentar. Oh, Bapak Ibu boleh. Tools yang akan saya pakai adalah class point. Ya, saya ambil misi yang saya pilih adalah misi 2. Ya, jadi muncul ya, kemudian nah ada multiple choice gitu ya. Ada story ini cerita, kemudian ada multiple choice begitu ya. Ada short answer, ada image upload gitu ya. Nah, Bapak Ibu di dalam di PowerPoint-nya tadi, contoh misalnya di sini ya, di slide yang kedua. Ini saya membuat multiple choice dengan class point gitu ya. Bapak Ibu tinggal tambahkan teks biasa, Bapak tinggal tambah insert gitu ya. Bapak Ibu tinggal insert new slide gitu ya. Bapak Ibu pilih. Kemudian masukkan tulisannya di contoh. Ya, misalnya Bapak Ibu ketik enzim apa yang di mulut. Kemudian Bapak Ibu buat misalnya pilihan jawabannya. Silakan diketik seperti ini Bapak Ibu. Di slide yang kosong tadi. Kalau sudah ini Bapak Ibu lari ke kelas poinnya, di menunya yang kelas poin. Tadi kan ini pilihan ganda ya, multiple choice. Bapak Ibu tinggal klik aja multiple choice. Nah, sampai muncul tombolnya ini Bapak Ibu. Nah, nanti tombol ini muncul number of choice berapa? Berapa jumlah pilihannya? Kan kita punya 4 ya, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E ya. Ini. Jawabannya betul apa?
gitu ya. Saya bilang jawaban nomor 2, amilase, gitu ya, memecah karbohidrat. Kita pilih. Kemudian ini akan dimulainya dengan slide, begitu. Ya, kalau sudah selesai Bapak Ibu, gitu ya. Ada masa ini nggak? Ada auto close nggak? Kalau nggak ada, nggak usah dicentang Bapak Ibu. Kemudian aktivitasnya perlu diminimize nggak? Kalau nggak perlu. Kalau sudah ditutup, nah sekarang kita uji coba, gitu ya. Kita uji coba. Mas Ken tadi sudah apa tuh namanya? Share Bapak Ibu masuknya ke classroom ini harus, jadi Bapak Ibu pada saat menjalankan di My Account di sini ada kelasnya. Jadi saya sudah buat kelas gamifikasi. Di sini adalah nama peserta yang ada di kelas. Jadi kalau misalnya di sini dalam murid Bapak Ibu, hari ini yang saya masukkan di dalam kelas ini adalah nama Bapak Ibu. Jadi namanya saya ambil nama depannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau join, silakan join menggunakan nama Bapak Ibu gitu ya. Kecuali ada tadi yang namanya kembar, ada Sri dan Sri. Jadi saya pilih uh, pakai nama belakangnya. Kemudian ada Pak Fajar di satunya Rif ya. Jadi silakan nanti masuk. Nah, kita coba ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Sekarang ini kan sudah kita aktifkan dulu ya. Oke. Nah, kita jalankan. Siswanya kan diminta untuk menjawab ya. Jadi kita jalankan. Sebentar. Oh, sorry. Ini di bentar, saya hapus dulu yang ini. Ya. Oke. No, sebentar saya cek apakah saya menjalankan banyak. Oh, ya 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 ya. Saya banyak menjalankan. Saya tutup dulu satu. Ya. Masih. Bentar, ada lagi kah? Saya menjalankan berapa slide? Bentar ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Lah, bentar, sorry. Ya, saya restart ya. Oh, sebentar. Sudah muncul. Nah, kita ulang ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu join. Jadi, ini karena ada delay. Nah, silakan Bapak Ibu join di Classroom .apps. Silakan masukkan kodenya GM2501. Nama pesertanya sesuai dengan nama yang tadi Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu. Ini baru satu. Silakan mencoba.
Ada Bapak Ibu mau mencoba? Yuk, coba yuk. Ada yang kesulitan masuk ke ini? Kesulitan masuk ke kelas point? Coba saya tulis dulu. Ya, apakah ada Bapak Ibu yang kesulitan masuk ke kelas point? Oh, Bapak Ibu tulis namanya Rofi saja, Pak. Sebentar ya, saya cek. Pak Rofi. Oh, Pak Rofi belum ada. Oke, saya masukkan dulu. Begini ya, Pak. Saya masukkan ya. Cara masukkan cuma begini saja, Bapak Ibu. Nanti kalau masukkan ke siswa, dikonfirm, berarti ini tandanya nanti sudah muncul, berarti sudah berhasil. Gitu. Saya akan coba ulang untuk Bu Indri itu tadi juga ada lagi kan yang belum masuk ya? Bu Indri. Oke, saya masukkan. Udah ada. Udah ada ya? Oke, baik. Kita coba ulang ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa melihat. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana mudahnya untuk membuat leaderboard-nya gitu ya. Saya akan tampilkan ulang. Oke. Saya tekan ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti mencoba. Saya restart. Silakan Bapak Ibu. Ya. Bu Indi bisa coba, Pak Sarjana bisa coba. Saya juga mau coba ya, biar ini ya. N2501. Ya, oke. Saya lihat sudah ada 4 ya. Saya close ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai guru, saya close. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana jawaban dari anak-anak, begitu ya. Kemudian untuk penanda bahwa aktivitas apa itu namanya gamenya ini sudah selesai, Bapak Ibu bisa tekan yang award start to all. Oh, itu ya. Iya, ya, itu menambahkan insert hasilnya ini, Bapak Ibu bisa masukkan ke sebagai slide. Nah, kan saja. Nah, Bapak ini kita bisa memilih juga jawaban yang benar itu apa. Kemudian kita bisa masukkan ini ke slide. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di Nah, ini di slide yang tadi jadi kebanyakan Bapak Ibu ya. Dan kebanyakan otomatis Bapak Ibu tidak usah membuka aplikasi, ini sudah tampil di slide-nya Bapak Ibu.
Jadi ya, nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 dan seterusnya. 1 ada jawaban, ada 2 anak yang benar, misalnya begitu. Gitu ya. Oke. Kemudian ya. Kemudian kita masukkan lagi di yang kedua. Bapak bisa coba membuat ini. Membuat slide yang baru, ya, dibuat seperti ini. Di mana enzim pepsin bekerja dan apa fungsinya. Tapi di sini anak-anak nanti akan diminta menjawab short saja, jawaban singkat gitu ya. Silakan Bapak Ibu membuat di slide-nya. Oh, ya, nama yang benar. Oke, sebentar kita bisa lihat sebentar ini. Di sini saat milih, bentar ya, Bapak Ibu bisa view respon. Oh, itu nanti di hasil report. Iya, Bapak Ibu. Ini sebentar. Ini Bapak Ibu. Jadi di kelas poinnya Bapak Ibu akan terlihat siswa yang menjawab berapa, kemudian hasil reportnya dan lain sebagainya, respon. Cuman memang di dalam kelas poin ini kita nggak aktivitas ya Bapak Ibu. Sorry, sebentar. Report ini munculnya memang hanya seperti ini. Jadi muncul reportnya, Bapak Ibu tinggal masuk ke kelas kodenya. Ini. Nah, gini Bapak Ibu. Dan 4 lain munculnya seperti ini hasil reportnya. Dengan 32 yang di kelasmu dan ada 4 orang yang join gitu ya. Nah, munculnya seperti ini. Nanti pada saat Bapak Ibu muncul leaderboard di sini, open. Mana tadi leaderboard? Oh, sorry. Di download. Di download, Bapak tinggal buka. Oh, dia nggak mau buka ya? Oh, ini saya tutup dulu. Ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ini jumlahnya, nanti Bapak Ibu tinggal mengatur ulang gitu ya di dalam Excel-nya atau Bapak Ibu bisa pakai di Canva dan lain sebagainya gitu ya untuk menambahkan jumlah pemainnya. Oke. Sekarang kita coba yang ini Bapak Ibu, yang jawaban pendek gitu ya. Kita coba jawaban pendek. Sudah ada yang berhasil membuat ini, slide ini? Apakah ada? Belum ya. Apakah ada yang sudah berhasil membuat slide ini di PPT Bapak Ibu? Ya. Bisa ya? Oke. Sekarang coba kita jalankan gitu ya permainannya ya. Enzim ya. Silakan lagi bergabung untuk mencoba.
saja jawabannya apa, begitu Bapak Ibu, supaya ya silakan dijawab. Ya, saya tunggu ya. Tiga jawaban ya Bapak Ibu. Saya close. Ada lagi yang mau menjawab Bapak Ibu? Kalau sudah, kita close. Nah, perhatikan Bapak Ibu di solusinya ini. Karena ini adalah jawaban singkat, maka kita lihat. Pak Rukun Udin bilang usus besar. Nah, Mas Ken kita bilang di dalam lambung. Bu Indri kita bilang dinding lambung. Kemudian ada lagi jawaban yang kedua, memecah protein. Karena memang tadi kita lihat bahwa siswa atau nama Bu Indri ini kita boleh menjawabnya lebih dari satu. Ini Bapak Ibu, jika ini Bapak Ibu bisa kasih. Nah, kemudian ya Bapak Ibu, kalau ini misalnya Bapak Ibu ingin membahas lagi, menjadi lebih apa ya, lebih berdiskusi lagi, Bapak Ibu tinggal menambahkannya ke dalam slide. Nah, nanti Bapak Ibu lihat di dalam slide. Loh, usus besar. Nah, nanti kita bahas sebagai guru. Betul nggak anak-anak bahwa enzim yang, nah menurut Pak Rukun ini adalah usus besar misalnya. Nah, ini akan menjadi dialog lagi bagi anak-anak, gitu ya, untuk membahas gitu ya. Oh salah Pak, betul Pak, misalnya begitu ya. Maka ini kan menjadi dialog yang rame di dalam kelas, menghidup jika anak-anak belajar. Yang salah pun itu tidak apa itu namanya, tidak merasa dipersalahkan, tapi diberi jawaban yang betul seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian sorry tadi mana ini ya, view respon mana tadi, view respon. Ya, jadi kalau ini yang jawabannya yang tadi adalah yang ini ya Bapak Ibu, yang ini ya, yang view kita lihat responnya tadi. Jadi Pak Bu Indri misalnya ya, di sini kita lihat sebentar. Ya, Bu Indri, nah kita bahas gitu ya, seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa melihat misalnya, nah dikasih bintang bagus ini jawabannya. Kita menjawab bla bla bla, misalnya begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita tutup, Bapak Ibu pun bisa menambahkan ini ke dalam slide. Ya, jadi slide-nya sudah bisa terlihat. No, jawabannya Pak Rukun apa, B apa, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke mana tadi ini responnya. Ya, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan tools dari kelas point yang lain, yaitu adalah anak-anak harus unggah image, gitu ya ceritanya. Silakan Bapak Ibu membuat slide seperti ini, buat apa itu namanya, tulisan seperti ini, unggah, kemudian tambahkan image ini, image upload, ditaruh di sini, gitu Bapak Ibu. Jadi ada captionnya, kemudian start, kemudian ini bisa dicenang, bisa tidak ya Bapak Ibu, kemudian selesai. Kalau sudah ditutup, sekarang kita lihat Bapak Ibu, bagaimana hasilnya.
Ya, silakan Bapak Ibu. Sebentar, sebentar. Kok ada double ya? Bentar ya, Bapak Ibu. Saya keluarkan dulu. Sebenarnya saya menjalankan double. Bentar. Ya, kita ulang lagi. Karena jaringan Bapak Ibu. Jadi, ya. Silakan dimasuk Bapak Ibu. Bisa masuk untuk menjawab Bapak Ibu. Unggah gambar organ pencernaan utama. Ya, satu merespon. Masukkan Bapak Ibu. Apa ya? Tidak, masukkan ya. Enzim organ enzim Bapak Ibu di sini bisa uploadnya dari gambar yang sudah ada di perangkatnya atau mencari yang online. Jadi mencari di dokumen yang online. Ya, sudah berapa ya? Mungkin 3 ya. Sudah ada 3. Kita lihat Bapak Ibu, kita close. Bentar, ini karena saya presentasi ya. Mana tadi? Oi. Mana tadi? Punya saya tadi. Bentar Bapak Ibu, saya stop ini kayak ke double-double. Bentar ya. Ya, saya share lagi. Oke. Oke. Tadi sudah ya. Nah, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ini ada 3 siswa misalnya di dalam kelas gitu ya. Ada Ken, ada Pak Rofi, dan ada saya. Masing-masing mengunggah gitu Bapak Ibu. Dari sini kita bisa melihatnya lebih detail apa yang diunggah Ken, dan ini bisa menjadi kita bahas. Nah, ini yang diunggah oleh, nah misalnya begitu ya Bapak Ibu ya, siswa Ken misalnya, dia apa? Bapak Ibu bisa menjelaskan. Atau geser lagi, apa yang diunggah oleh, nah begitu Bapak Ibu. Kemudian unggah lagi, apa yang diunggah oleh, nah kita bisa memberikan ini menjadi semuanya. Kalau sudah selesai, sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa klik, kemudian, nah ini ya, ditampilkan, dan kemudian Bapak Ibu bisa
Ini bisa di-download Bapak Ibu, hasil karya dari siswanya. Seperti itu ya. Oke. Baik. Dari 3 contoh tadi, nah silakan coba Bapak Ibu satu sekarang membuat misinya. Nah, apa misi yang akan dikerjakan Bapak Ibu? Apa misi yang akan dikerjakan? Jadi, mana tadi? Ini ya. Silakan Bapak Ibu menentukan apa. Bapak Ibu mungkin kemarin itu Bu Indri itu guru SMP IPS gitu ya. Saya nggak tahu Pak Rofi guru apa Pak Rofi? Nah, silakan dicoba Bapak Ibu memprom dengan approach begini, dengan contoh seperti ini di ChatGPT sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu. Yuk, latihan yuk sebelum supaya kita semuanya bisa. Kemudian setelah itu kita masuk ke class point gitu ya. Silakan Bapak Ibu membuat promptingnya sesuai dengan mata pelajaran dari Bapak Ibu, kemudian ditaruh di chat GPT gitu ya untuk membantu mengcreate narasinya gitu ya. Silakan. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Pak Rofi boleh. Nah, kemarin kan ada Bu Indri, Pak. Pak Rofi boleh coba. Yuk, silakan. Pak Rofi, mata pelajaran apa, Pak Rofi? PAK, Bu. Oh, ya, silakan, Pak. Apa apa PPK ya, Pak? Apa? Oh, PAK. PAK. Oh ya, PAK. Silakan Pak Rofi. Coba membuat promptingnya dengan approach, begitu ya, sesuai dengan mata pelajaran Bapak. Apa yang ingin digamifikasi, narasinya dibuat seperti ini, purpose-nya apa, result-nya mau seperti apa, apakah ada, terus kemudian prioritasnya apa, asumsinya siswa itu kondisinya seperti apa, openness, jadi jawabannya nanti maunya pengen seperti apa, dan concern-nya apa, serta apa yang dibutuhkan. Silakan coba dibuat dengan approach, kemudian boleh di-share screen, Pak, nggak apa-apa. Kalau iya, boleh share screen, Pak Rofi. Nah, nanti kemudian membuatnya setelah dari ChatGPT, Bapak Ibu bisa meneruskan. Jadi setelah di ChatGPT, ini kan tadi Bapak Ibu muncul misinya, Bapak Ibu pilih yang keberapa, kemudian lain sebagainya. Nah, muncul. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Oke, silakan Pak. Siapa yang mau belajar prompting gitu ya di ChatGPT? Kemarin ada Bu Indri itu 2 kali. Silakan Pak Rofi, boleh dicoba. Boleh share screen. Share stop screen ya. Monggo Pak Rofi bisa share screen. Silakan Pak. Oh, belum siap. Oke, siapa yang lainnya? Atau saya bantu ya Pak, promptingnya ya. Oke, mata pelajarannya apa Pak? Bapak yang sebut ya, nanti saya yang bantu prompting. Sebentar, saya share screen dulu. Ya, PAK. PAK itu apa ya Pak? Duh, bahasanya Pak. Saya dulu PMP Pak, zaman dulu kala gitu ya Pak. PAK itu apa ya Pak Rofi? Pak, Pancasila, agama gitu ya? Oh, pendidikan agama Kristen. Ya, agama Kristen. Untuk mahasiswa. Semester berapa, Pak? Semester berapa, Pak Rofi? Semester 1 audiensnya. Ya, oke. Bantu saya membuat 3 misi gamifikasi gitu ya. Topiknya apa, Pak, yang mau dibuat? Misalnya, Pak Rofi.
dari PAK. Kerukunan beragama. Oke, ya. Oke, prioritas. Nama mudah dipahami oleh mahasiswa. Ya. Asumsinya mahasiswanya bagaimana, Pak? Belum familiar atau sudah tahu kerukunan beragama? Bagaimana, Pak Rofi? Oh, mahasiswa sudah mempelajari, ya, agama sejak di SD sampai SMA ya, gitu ya Pak ya. Tetapi mahasiswa, misalnya saya buat begini ya Pak, mahasiswa belum mampu menyerap, bukan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Pak ya. Misalnya ya Pak ya, mampu menerap, mempraktekkan, oke, mempraktekkan secara nyata baik di kampus atau lingkungan sekitar. Asumsi ya Pak ini. Jawaban yang diharapkan ringkas, openness. Durasinya berapa Pak? 30 menit atau 10 menit atau 20 menit? 20 menit. Ini Pak. Ya. Tips implementasi singkat ya. Bapak Ibu, promptingnya hari ini adalah dari Pak Rofi, guru pendidikan agama Kristen untuk mahasiswa semester 1. Gitu ya. Minta untuk membuat gamifikasi, ini bikin 2 saja supaya kita tidak banyak-banyak. Kemudian topiknya adalah kerukunan beragama, gitu ya. Prioritasnya nama yang kreatif, asumsinya mahasiswa sudah mempelajari agama sejak SD sampai SMA, tetapi mahasiswa belum mampu mempraktekkan secara nyata baik di kampus maupun di lingkungan sekitar. Jawaban singkat ya, waktunya 20 menit. Kita lihat ya. Ya, kita lihat bagaimana ChatGPT bisa membantu Pak Rofi, gitu ya. Oke. Ya, kreatif relevan. Ya, misi yang pertama Duta Damai Kampus. Nah, gimana Pak Rofi? Cocok? Gitu ya. Deskripsinya adalah mahasiswa mengidentifikasi tindakan sederhana untuk menciptakan kerukunan di lingkungan kampus, lalu mendiskusikan cara melaksanakannya mulai hari ini. Itu misi yang pertama. Yang kedua, membuat adalah puzzle harmoni. Ini adalah mahasiswa menyusun potongan puzzle nilai-nilai kerukunan, toleransi, perbedaan pendapat, kerjasama melalui mini quiz, gitu ya, atau activity board, kemudian merefleksikan mana harmoni. Yang mana yang cocok Pak Raffi? Pak Raffi, misi 1 atau misi 2? Cocok misi 1. Oke. Saya setuju misi 1. Gini ya Pak. Iya. Maka dilanjutkan. Damai ya, menjadi duta damai. Nah, waktunya 20 menit ya Pak. Maka pembukaan 3 menit. Kemudian aktivitasnya, gitu ya, dan presentasi. Bapak tambahkan. Tools yang akan dipakai adalah ClassPoint. Iya, diperbaiki oleh ChatGPT gitu ya Pak. Terima kasihlah kepada ChatGPT ya. Jadi Bapak Ibu lebih ringan. Muncul slide 1. Selamat datang Duta Kampus, begitu ya.
Kemudian ada multiple choice, quick poll. Nah, menurutmu mengapa kerukunan beragama penting di kampus? Nah, contohnya begitu ya. Kemudian ada short jawaban singkat. Sebutkan satu tindakan sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menciptakan kerukunan beragama. Kemudian ada juga image upload, ya ini adalah simbol lambang damai, begitu ya. Kemudian ada quick poll, apa komitmenmu sebagai duta. Kemudian leaderboardnya adalah siapa yang akan menjadi duta damai di kampus dari kelasnya Pak Rofi. Nah, dari ini silakan kemudian kita ubah ke slide-nya. Bapak Ibu, kita mau ngubah duta damai kampus. Ya, ini duta damai kampus. Kemudian adalah selamat datang di Damai Kampus. Nah, misalnya begitu Bapak Ibu, seakan-akan gitu ya. Kita buat ya. Selamat datang. Hari ini kita akan merancang aksi nyata untuk menciptakan kerukunan di kampus. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Oh, udah keren dah. Ya, slide-nya ya. Oke. Ini nggak perlu ya. Oke. Kalau perlu dibuat mata kuliah apa ini? Mata kuliah di pendidikan agama Kristen ya, semester 1. Oke, Bapak Ibu, kemudian kita new slide lagi. Disuruh apa tadi ya, new slide-nya. Oh, kita membuat multiple choice, Bapak Ibu. Menurutmu, nah ini ya, kita membuat new slide aja yang ini. Menurutmu mengapa kerukunan beragama penting di kampus gitu ya? Jawabannya ada yang betul. Nah, ini Pak Rofi nih yang tahu nih. Ya, mencegah konflik. Yang mana yang betul Pak Rofi? A, B, C, D. Ya, katanya ChatGPT D tadi Pak ya. Tidak tahu ya Pak. Betul ya Bapak. Nah, kita lihat. eh, Oke, misalnya begini ya. Desainnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa minta ide. Nah, ini adalah beberapa ide yang dimiliki oleh kelas poin gitu ya. Bapak Ibu bisa mencontoh, tinggal maunya apa, tinggal memindahkan. Ini kan saya tadi yang saya pakai yang ini gitu ya. Kalau yang ini tidak, ya Bapak tinggal masukkan. Ini adalah kelas poin. Mutil. Jawaban yang 4, jawaban yang betul adalah D dan dimulai. Nah, kita coba, benar nggak? Gitu ya, kita buka. Ya, ini sudah layarnya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang lainnya adalah saat yang kedua short gitu ya. Sebutkan nama gitu ya. Bapak Ibu tinggal masukkan, insert lagi.
Ya, sebutkan satu tindakan yang, nah, Bapak Ibu pakai short answer. Nah, begini. Berapa banyak? Ini boleh nggak lebih dari 3, gitu ya? Jadi boleh satu siswa itu boleh kirimnya jawaban itu lebih dari 3 gitu, Bapak Ibu. Boleh lebih dari 1, gitu ya, sampai 3 jawaban. Kalau enggak ya ini enggak jadi centang Bapak Ibu yang bagian ini, gitu ya. Kemudian akan dimulai. Kalau enggak, kita bisa masuk, kita coba ya, testing. Udah, kita mulai. Ya, ya, udah jalan, tinggal dimasukkan. Silakan, Bapak Ibu bisa coba ini. Ayo Pak Rofi, coba diisi. Apa ini jawabannya Pak Rofi? Dari ini. Ya, Pak Rofi mau coba jawab? Masih MC itu apa ya? Masih MC itu apa MC? MC itu apa ya Pak? Oh, multiple choice. Oh ya, dijawab dulu Pak yang tadi, yang pertama, kemudian Bapak lanjut lagi akan dijawab, Bapak jawab yang kedua, gitu modelnya Pak. Karena ini kan satu kelas kan ada 2 pertanyaan ya. Kalau sudah kita tutup, nah ini jawabannya. Ya, ini baru 1 orang ya. Kemudian kita tetap bisa masukkan ke dalam slide. Ya, ini adalah jawabannya, gitu ya. Otomatis langsung masuk, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah tugas yang kedua, upload. Upload gambar. Nah, ini ya. Upload gambar. Insert dulu. Upload gambar simbol damai, gitu ya. Silakan mulai dicari. Nah, misalnya begini ya. Misalnya begini, kemudian upload image. Ya. Kemudian require caption ini pesertanya harus nulis captionnya enggak gitu Pak maksudnya. Jadi ini pun kalau ada caption artinya siswa itu memberikan informasi tambahan begitu ya untuk menuliskan. Tapi kalau tidak ini dicentang ya berarti tidak perlu. Tapi kalau ini perlu seperti tadi di soal yang pencernakan kan saya centang required. Jadi Bapak Ibu harus membuat captionnya apa begitu ya. Kalau sudah kita bisa coba. Nah, tampilkan Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau sudah siap, silakan diunggah. Misalnya begitu. Gitu ya, sudah jalan. Kalau lebih sama. Ya, lanjut adalah quick poll, gitu ya. Apa komitmenmu sebagai duta? Kita masuk, kita tambahkan lagi 1 slide. Pool. Sepertinya di ini memang tidak ada quick poll ya. Sehingga pool itu Bapak Ibu bisa apakah menggunakannya di apa ya?
contohnya begini. Kalau di dalam ini ada, kita bisa pakai namanya itu cloud. Ini Bapak Ibu. Sebentar ya. Ini ya, misalnya saya pakai, kemudian saya tambahkan, kita bisa pakai cloud namanya. Nah, cloud ini eh, bukan polling ya, bukan seperti polling ya, tapi dia memberikan jawaban apa komitmenmu sebagai saya bersedia apa begitu ya Bapak Ibu. Ini kalau dijalankan, silakan Bapak Ibu coba. Ini karena ini tools yang berbeda ya. Ya, coba. Silakan Pak Rofi atau siapa Bapak Ibu bisa mencoba. Saya juga akan coba masukkan. Nah, di dalam apa itu namanya? PowerPoint ini juga ada keterbatasan input ya Bapak Ibu. Di dalam kita ada lagi di bawah. Sudah selesai. Saya lanjutkan ya. Nah, ini. Jadi ada menghormati, mengunjungi teman baru, kemudian siapa lagi. Nah, ini adalah beberapa komitmen dari duta damainya, begitu ya, untuk memasukkan, begitu ya. Apa sih yang bisa dilakukan sehingga ini bisa kita masukkan ke dalam slide otomatis? Maka kita lihat bahwa kita lihat di sini slide 1 ini, dan ini adalah hasil dari jawaban-jawaban dari siswa kita seperti itu. Oke, mungkin ini sedangkan kalau Kahoot itu kan Bapak Ibu bisa ya, sudah ya. Apakah ada yang belum bisa menggunakan Kahoot atau Quizzes? Apakah ada? Kayak tadi udah bisa semua ya. Apakah ada nggak yang belum bisa? Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan tools yang lain. Tadi saya ajarkan menggunakan Class Point karena memang tadi banyak yang sudah familiar dengan PowerPoint dan ini bisa langsung di-embed di dalam. Oh, belum pernah Pak pakai Kahoot. Oh, Kahoot. Oke. Bagi yang belum pernah pakai Kahoot, itu tinggal masuk saja namanya Kahoot. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, masuk. Kalau ini Bapak Ibu tidak perlu install, tetapi tinggal langsung menjalankannya di platform. Nah, Bapak Ibu, ya, yang .com semana ini. Login dulu ya. Oh, enggak ini ya. Ya. Ini Bapak Ibu masuk, ini adalah beberapa contoh beberapa contoh permainan yang ini ada yang beli, ada yang enggak ya Bapak Ibu. Kita coba saja login. Silakan Bapak Ibu masuk ke Kahoot. Silakan login. Pakai emailnya Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu nanti tinggal memilih Bapak Ibu sebagai apa. Ya, di guru misalnya. Ya, di mana gitu ya. Misalnya di Bapak Ibu di sekolah, silakan dipilih di sekolah. Gitu ya. Sudah. Masih loading Bapak Ibu. Nah, ini adalah menu dari Kahoot-nya setelah Bapak Ibu login. Gitu ya. Kemudian membuat permainannya. Create ini ya. Kita ke create. Kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Ini Bapak Ibu. Kita create Kahoot. Gitu ya. Ini mau yang quiz, yang short ya, interaktif ya. Ya, kemudian import gitu ya. Atau blank aja ya Bapak Ibu. Blank ya. Kalau blank, ini Bapak Ibu tinggal buat nih. Tadi misalnya kita punya pertanyaan ini ya. Menurutmu, misalnya begini ya. Ya, kita copy. Kita taruh di sini. Begini. Kemudian media ini maksudnya gambar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau kasih gambar enggak gitu ya. Kalau mau kasih gambar ya bisa aja. Jadi misalnya gambar kok ini Bapak Ibu. Cocok enggak ngerti aku ya gitu. Ada sikile perempuan tadi ini ya. Atau kita hapus, kita tambah lainnya. Ini deh yang kayaknya ini ya. Atau ini ya. Close. Oh, Bumble berbayar ya. Oke, kemudian jawabannya tadi ya Bapak Ibu, jawabannya kita lihat di sini, mencegah konflik, maka kita masukkan mencegah konflik. Kemudian tadi yang B adalah membuat suasana nyaman, maka kita masuk membuat suasana nyaman. Kemudian ada lagi memperluas pertemanan. Ini ya, memperluas pertemanan. Kemudian ada semua benar. Ya, oke. Jawabannya betul mana Bapak Ibu? Kalau betul yang D, maka kita tinggal centang aja. Begitu. Ya. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa preview. Nah, gini Bapak Ibu. Kok sebentar. Nah, ini isinya. Berapa jawab? Misalnya kita jawabnya ini ya, gitu ya. Oh, sorry, ini tampilan biasanya ya, Bu, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kalau sudah Bapak Ibu mensimpan dulu, disimpan di sini, disimpan, kasih nama misalnya pendidikan agama Kristen. Gitu ya. Exit, sekarang mau ditayangkan gitu ya. Saya mau display ini ya, pakai yang ini ya. Oke. Nah, ini Kahoot-nya Bapak Ibu. Jadi mirip juga sama seperti yang tadi, tapi Bapak Ibu harus pakai ya, misalnya kita start. Ready join. Bapak Ibu harus join ke sini dulu, ke Kahoot. Nah, itu Bapak Ibu. Silakan join, itu kan sudah join. Silakan Bapak Ibu coba Kahoot. Kahoot 1.
Ya, game pinnya Bapak Ibu masukkan 5, 2, 4, 3, 1, 1. Nah, itu saya masuk. Silakan. Yang lainnya bisa masuk nggak? Pak Rofi, Pak Udin bisa coba. Di aksesnya di sini ya Pak, di kahoot.it. Atau Bapak Ibu bisa scan di sini. Silakan. Nah, Pak Sarjana masuk gitu ya. Baik. Pak Rofi bisa coba, Pak Udin juga tadi yang belum menggunakan Kahoot. Ya, Pak Rofi silakan nih guru guru agamanya. Nah, gitu ya. Kalau sudah, maka kita start Bapak Ibu. Ini ditanya ya, karena ini kan dashboardnya kita ya sebagai guru ya, kita udah tahu. Setelah itu adalah kita tinggal start. Wah, siap-siap itu. Ya, ini pendidikan agama Kristen. Iya. Nah, di layar kita muncul hanya warnanya saja, tapi siswa bisa melihat di screen. Merah itu apa, kuning apa, biru apa, hijau apa. Siswa tinggal milih saja di ponselnya, gitu ya. Misalnya hijau, gitu ya. Bapak Ibu silakan menjawab yang apa, gitu. Kalau sudah, maka next. Ini podiumnya. Nah, ini pemenangnya Bapak Ibu. Nah, enaknya di apa itu namanya di Kahoot ini memang langsung otomatis dapat begini. Ini yang membedakan antara Kahoot dengan apa tadi Crosspoint dan lainnya, gitu Pak. Langsung muncul kan leaderboardnya, siapa yang menang, dan Bapak Ibu nggak perlu membuat yang lainnya, gitu ya. Podiumnya langsung dibuatkan. Kemudian dari session tadi itu, ya, seperti itu Pak. Ini kalau yang Kahoot gitu ya Pak. Ya. Ya, baik. Dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan Pak. Apakah dari siapa yang mau bertanya terkait Crosspoint atau apa yang belum toolsnya? Jadi Bapak Ibu, tools itu hanya alat ya. Jadi hanya alat saja untuk membantu kita merancang gamifikasinya supaya lebih menarik gitu ya. Tadi kalau Bapak Ibu sering menggunakan PowerPoint, Crosspoint itu menurut saya bagus karena langsung di-embed di dalam slide-nya, gitu ya, bisa langsung. Tetapi kekurangannya adalah saya perhatikan semua siswa harus dimasukkan ke dalam kelas terlebih dahulu, baru dia bisa join. Ini perbedaannya dengan yang tadi kalau kita lihat komparasinya adalah dengan Kahoot. Kalau Kahoot nomor atau pin game-nya dan juga linknya masuk, gitu dia bisa masuk langsung otomatis. Dia tinggal membuat sendiri nama panggilannya mau siapa, gitu ya untuk pemain. Tetapi kalau di kelas point itu memang template-nya gitu ya, modelnya itu adalah pesertanya yang bisa menjawab hanya peserta di dalam kelas. Nah, mengapa demikian? Kalau Kahoot itu memang cocok untuk yang sifatnya accidental gitu ya. Bapak Ibu tidak bisa menetap. Sehingga siapa saja bisa join gitu ya. Tetapi kalau di dalam kelas point karena sudah ini adalah kelas gamifikasi, contoh satu kelas dia punya beberapa permainan. Contoh ya, tadi Bapak Ibu saya lihatkan ya. Di sini, sorry, belum saya share.
Saat Bapak Ibu lihat di sini, di akun Bapak Ibu di kelas, ini kan terlihat siapa saja pesertanya, ya. Kemudian reportnya ada, ya, grupnya ada, reportnya, kemudian aktivitasnya. Nah, ini adalah semua gamifikasi yang Bapak Ibu miliki. Ini ada berapa yang menjawab, yang merespon, dan lain sebagainya, begitu ya. Ini dari satu kelas saja. Nah, Bapak Ibu bisa misalnya kan kadang ada guru yang mengajarnya lebih dari satu kelas, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kelas-kelas yang berbeda. Sedangkan saat di Kahoot ini lebih, jadi kalau kita lihat ya, kita kembali. Ya, modelnya di akun Bapak Ibu ini bisa, mana ya akunnya? Ini ya, di akun Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bisa create lagi, misalnya mau modelnya. Sebentar. Exit. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu punya satu ini library-nya Bapak Ibu ya. Nanti buat lagi punya apa, buat lagi punya apa, buat lagi punya apa. Jadi tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu yang seperti apa. Report, nah Bapak Ibu bisa lihat di sini reportnya, open report, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, 90%, 60% korek gitu ya. Dan sebagainya. Mungkin ada lagi tambahan, lebih detail lagi. Oh, ini ada 2 siswanya ini butuh bantuan ini kayaknya. Karena dia tidak menjawab seperti itu ya. Ini juga Bapak Ibu bisa melihat hal seperti ini. Kemudian discovery ini adalah beberapa contoh Kahoot-Kahoot yang dimiliki atau yang ada, Bapak Ibu tinggal menggunakannya gitu ya, cintanya. Ini apa? Play spin. Nah, kita bisa lihat nih. Ya, jadi ini way around, jadi ini semuanya. Jadi kalau ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu, kita pakai contoh bring friendly competition to this Kahoot gitu ya. Bapak Ibu bisa join lagi dan ya Bapak Ibu bisa coba lah nanti di dalam Kahoot ini ya. Ya, baik, kurang lebih seperti itu Kahoot dan tadi adalah kelas point. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Apakah ada pertanyaan? Sebentar. Di chat ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu sebelum saya tutup. Oke. Ya, baik. Tidak ada? Baik. Jadi Bapak Ibu mau pakai tools yang mana? Banyak sekali, silakan Bapak Ibu untuk memilih mana yang akan dipergunakan untuk masuk ke kelas point. Kelas point harus install dulu Bu Indri. Jadi Bapak Ibu harus masuk, harus install dulu. Mana ini? Saya cek dulu sebentar. Di sini saya share dulu. Ya, bisa terlihat ya. Ini Bu Indri harus share dulu, harus install dulu, ya, install, download, gitu, download dulu untuk Windows. Kemudian setelah itu diinstal di komputer Bapak Ibu. Jika sudah selesai, maka akan muncul ikonnya class point di PowerPoint-nya secara otomatis. Begitu. Ya. Setelah ini baru Bapak Ibu login.
Setelah muncul, Bapak Ibu harus login di sini. Nah, itu ya. Jadi kalau ini saya log out, nanti munculnya gini kalau Bapak Ibu belum login, nggak ada menunya. Tapi kalau sudah login, gitu, sorry. Ya, nah ini muncul. Kalau sudah login munculnya seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Terus tadi materi, ya, semua materi mulai sesi yang pertama dan kedua itu sudah ada di platform, gitu ya, termasuk videonya. Jadi silakan Bapak Ibu, mengapa? Karena di sana sudah ada materi, nanti Bapak Ibu tinggal ikutin. Setelah selesai mengikuti, Bapak Ibu bisa download sertifikatnya, gitu ya. Kemarin Bu Indri sudah dapat gratis tuh ya, jadi nggak usah bayar Bu Indri ya. Nanti Mbak Cendikia akan kasih code, dia code khusus supaya Bapak Ibu bisa masukkan itu dan tidak dikenakan biaya. Mungkin itu ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tidak ada, sudah cukup. Baik, jika tidak cukup, saya ada di grup apa itu namanya gamifikasi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan secara japri, silakan. Saya dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu supaya kelas Bapak Ibu menjadi menyenangkan dan eh, banyak siswa lebih berprestasi lagi, begitu ya. Baik, selamat sore. Kita akhiri. Kita sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran dan waktunya.